Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 10, baik kelas 10 TPSM maupun kelas 10 TITL SMK Raden Paku di Minano. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk melanjutkan materi yang berikutnya, yang mana tetap pada bab 1 Al-Asma'u Al-Husna, dan materi kali ini kita bahas bab 1 yang paling terakhir, yang mana akan membahas tentang Al-Asma'u Al-Husna yang Al-Jami', kemudian Al-Adl, kemudian Al-Akhir. Namun sebelum kita mulai pelajaran ini, seperti biasanya kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapat nanti manfaat barokah fid dunya wal akhirah, amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, langsung saja kita membahas tentang Asmaul Husna yang Al-Jami', yang mana diterangkan Al-Jami' secara bahasa adalah yang maha mengumpulkan atau yang maha menghimpun. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain-lainnya di permukaan bumi ini. Kemudian semuanya itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran surat Ali Imran ayat 9. Berikut ayatnya saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi janji. Quran surat Ali Imran ayat 9. Selanjutnya anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal ini bisa dijadikan sebagai barometer kepada siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat nanti. Walaupun kita berjauhan secara fisik, akan tetapi hati kita terhimpun di akhirat kelak, kita juga akan terhimpun dengan mereka. Begitu juga sebaliknya. Walaupun kita berdekatan secara fisik, tetapi hati kita jauh, maka
kita tidak akan berkumpul dengan mereka. Jadi kita selama di dunia ini berkumpul dengan siapa, nanti insya Allah di akhirat kita akan juga dikumpulkan dengan tersebut yang pada saat ada di dunia. Selanjutnya pembahasan yang kedua tentang Asmaul Husna Al-Adl. Al-Adl secara bahasa artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Sehingga tidak mungkin keputusan-keputusannya itu akan salah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 115. Jadi yang mana yang paling sempurna adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kitab Al-Quran. Barang siapa kita waktu di dunia ini sering mengamalkannya, sering membacanya, insya Allah Al-Quran tersebut akan menolong kita pada saat di akhirat kelak. Al-Adl berasal dari kata adala yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Adil adalah tidak berat sebelah, jadi imbang. Allah Subhanahu wa taala maha adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seorang dengan Allah Subhanahu wa taala hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan ketakwaannya. Makin tinggi takwa kita, makin tinggi pula posisi kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Baik anak-anak, selanjutnya yang paling terakhir yakni al-akhir, yang mana diterangkan al-akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti hanya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga pun adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu juga dengan neraka, adalah makhluk yang Gusti Allah ciptakan. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3.
Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat. Karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak kekal ataupun fana. Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Karena kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Orang yang mengesahkan al-akhir juga akan selalu merasa membutuhkan Rabb-nya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, karena ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala kehendak hati dan niat. Selanjutnya anak-anak, terakhir kita telaah sikap kita dalam menerapkan perilaku mulia. Setelah mempelajari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi melalui sifat-sifatnya tadi, yang mana dalam al-asma'u al-husna, sebagaimana kita orang yang beriman, kita wajib merealisasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami al-asma'u al-husna tergambar dalam aktivitas sebagai berikut. 1. Kita menjadi orang yang dermawan, seperti halnya pada sifat al-karim. Perilaku yang mencerminkan tersebut. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman, sebagaimana dalam sifat Allah yang al-mu'min. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sifat Allah yang al-wakil. Yang keempat, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian dalam sifat al-matin. Berkarakter pemimpin, ini perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna yang al-jami'. Berlaku adil, al-adl. Kemudian yang terakhir, menjadi orang yang bertakwa, yakni meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala yang al-akhir. Alhamdulillah anak-anak, untuk materi bab 1 ini sudah selesai. Besok untuk soal penilaian tengah semester atau UTS, cuma saya ambilkan 10 soal dari bab 1 dari awal sampai akhir ini. Jadi Pak Bidin minta kalian pelajari dengan baik ya. Misal kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan langsung kepada Pak Bidin, boleh lewat chat pribadi ataupun lewat grup. Namun sebelum materi ini kita tutup, kita baca bersama-sama bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini yang kita dapat nanti manfaat barokah. Sekian dari Pak Bidin, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.